Hai, Shalom, selamat Sabat, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, walaupun sudah lama kita tidak bersama, tetapi pada saat ini, kesempatan ini kita bersyukur Tuhan boleh pertemukan kembali. Saya rindu kembali kita bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan, dan kita akan sama-sama berdoa memohon kuasa ilahi, Roh Kudus untuk boleh mengurapi kita semua sehingga firman Tuhan ini akan menjadi satu makanan yang akan mengenyangkan rohani kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terpujilah namamu. Ampuni dosa kami dan mohon curahkan kuasa-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semuanya, sehingga firman ini akan menjadi berkat bagi kami, mengenyangkan rohani kami, dan terlebih iman kami kepada Tuhan. Memberkati kami semua yang akan mendengarkannya, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, apakah Anda baik-baik saja di tempat Anda sekarang ini? Ya, mari kita saling mendoakan, karena besar harapan kita Tuhan Yesus akan memberkati kita sehingga kita akan dalam keadaan baik-baik saja. Sekali lagi, walaupun kita senang, walaupun kita susah, walaupun kita dalam keadaan suka ataupun duka, tetap percaya bahwa Tuhan Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang akan sanggup membuat kita sesuai dengan firman-Nya bersuka cita senantiasa. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya dari firman Tuhan, kitab Matius pasalnya yang ke-24. Di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-24, mari kita buka Alkitab kita. Di sana ada sebuah kisah di mana ini peristiwa adalah mendekati akhir daripada kehidupan Tuhan Yesus, di mana pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di dalam bait Allah. Dan ketika dia keluar dan pergi dari bait Allah, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Kemudian Tuhan Yesus berkata dalam kitab Matius pasal 24, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Jadi pada saat itu Tuhan Yesus sedang bernubuat tentang keruntuhan bait Allah, bait suci. Dan mendengar hal itu, di dalam ayatnya yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Kita percaya sesuai dengan nubuatan kitab Daniel dan kitab Wahyu, bahwa kita sedang hidup di akhir daripada akhir zaman ini. Dan tentunya pertanyaan yang sama kita perlu tanyakan kepada Tuhan kita. Dan jawabannya tentunya Tuhan sudah berikan di dalam Alkitab. Itu sebabnya saya selalu mengundang, mari kita baca Alkitab kita, selidiki. Pertama-tama selidikilah untuk diri kita sendiri, karena itu berhubungan dengan keselamatan kita. Sesudah kita diyakinkan oleh Roh Kudus tentang kebenaran firman Allah, mari kita bagikan kepada banyak orang. Yesus menjawab, ketika ditanya kapan itu akan terjadi, apa tanda kesudahan dunia, apa tanda kedatanganmu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak berikan pertama-tama tentang bangsa bangkit melawan bangsa, kabar tentang perang. Tidak, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang pertama adalah, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini penting. Kalau tidak penting, tentunya Tuhan Yesus tidak akan memberikan hal ini yang pertama. Waspadalah. Matius 24 ayatnya yang keempat. Waspadalah. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Luar biasa. Akan ada banyak orang yang menyesatkan. Sebab banyak orang, ayat kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi akan ada orang-orang yang datang kepada saya dan saudara. Apalagi di zaman kita yang canggih ini. Melalui media-media online, banyak orang akan mencoba menyesatkan saya dan saudara.
Lebih lanjut di ayatnya yang ke-11, Tuhan Yesus mengingatkan kembali, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kalau tadi yang pertama Tuhan Yesus katakan akan ada orang menyesatkan, mereka memakai nama Mesias dan akan menyesatkan banyak orang. Yang kedua kali Tuhan Yesus sebutkan akan muncul nabi palsu, menyesatkan banyak orang juga. Kemudian ayatnya yang ke-24, kitab Matius pasal 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuhan Yesus mengulangi sampai 3 kali soal penyesatan, khususnya tanda yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus akan datang, dan pada saat yang sama adalah tanda kesudahan dunia kita. Itu sebabnya tentunya firman Tuhan ini sangat penting dan perlu bagi saya dan saudara. 3 kali diulangi menunjukkan bahwa hal ini adalah sangat penting untuk saya dan saudara. Sangat penting untuk murid-murid Yesus. Sangat penting untuk kita yang mengaku sebagai Kristen. Yang pertama, jangan sampai ada orang yang menyesatkan kita, yang mengaku sebagai Mesias. Yang kedua, jangan sampai ada yang mengaku sebagai nabi menyesatkan kita. Yang ketiga, yang Mesias-Mesias palsu tadi, yang nabi-nabi palsu tadi bergabung untuk mencoba menyesatkan kita. Jangan disesatkan. Pertanyaannya tentunya akan muncul dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya jangan sampai saya disesatkan? Karena Tuhan saya, juru selamat saya, 3 kali mengulangi kata penyesatan, menunjukkan bahwa hal ini sangat penting. Dan Tuhan saya, juru selamat saya, tidak mau saya disesatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sebuah peristiwa di dalam kitab Lukas. Mari kita buka kitab Lukas. Sangat penting kisah ini. Mungkin seolah-olah ini tidak berhubungan dengan penyesatan, tetapi peristiwa ini sangat penting supaya kita jangan sampai disesatkan. Kitab Lukas pasalnya yang ke-24, mulai ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Di sana sedang berjalan 2 orang dari murid Yesus. Yesus memiliki 12 murid, kita sebut sebagai rasul. Kemudian mereka juga memiliki sahabat-sahabat yang disebut dalam Alkitab Perjanjian Baru sebagai 70 murid. Kemungkinan 2 orang murid ini adalah bagian daripada 70 murid. Mereka sedang berjalan pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Tentunya segala sesuatu yang telah terjadi adalah sehubungan dengan bagaimana Tuhan Yesus telah ditangkap, bagaimana dia telah disiksa, bagaimana dia telah dipermalukan, dan akhirnya dia disalib, kemudian mati di kayu salib. Tetapi 2 orang murid ini masih juga bersama-sama dengan murid yang lain tidak mengerti tentang apa yang telah terjadi ini. Hubungan dengan iman mereka masih tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus memiliki sebuah misi tugas di mana dia harus mengalami penderitaan ini menggantikan saya dan saudara. Dia harus mengalami kematian di kayu salib menggantikan saya dan saudara, murid-murid Tuhan. Bahkan seluruh manusia, supaya kita boleh diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang hal ini, Tuhan Yesus datang mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka tidak mengenal dia. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Tanya Tuhan Yesus kepada mereka.
Kemudian dua orang murid ini berhenti dengan muka yang muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Dia menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami." Kemudian mereka bercerita. Tetapi ada satu poin penting yang saya ingin katakan di sini. Dua orang murid Yesus sampai saat itu mereka masih percaya bahwa Tuhan Yesus hanyalah seorang nabi. Mereka belum memahami bahwa Tuhan Yesus lebih dari seorang nabi. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Raja kita. Raja semua umat manusia. Yang akan berkuasa. Dan yang sudah berkuasa. Dan yang selalu berkuasa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus yang mendengar kata-kata mereka. Tuhan Yesus menjelaskan tentang dirinya kepada mereka. Di dalam ayatnya yang ke-25. Tuhan Yesus katakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Murid Yesus, kita percaya mereka adalah orang-orang yang membaca Alkitab. Di zaman mereka, Alkitab yang mereka baca adalah dari kitab Musa dan juga kitab para nabi, yang kita sebut hari ini sebagai bagian dari kanonisasi Alkitab, yaitu Perjanjian Lama. Dan Tuhan Yesus, dia menjelaskan kepada dua orang murid ini tentang dia. Nah, mari kita lihat Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lihat di sini Bapak Ibu. Kunci murid-murid ini sebenarnya sedang akan tersesat. Karena mereka hanya percaya Yesus sebagai nabi, sama seperti orang-orang Yahudi juga yang lainnya, yang bahkan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka sebagai yang percaya dan mengikut Tuhan Yesus juga memiliki pola pikir yang akan menyebabkan mereka tersesat. Itu sebabnya Yesus mendatangi dua orang muridnya ini. Yang salah seorang bernama Kleopas, dia menjelaskan kepada mereka tentang dia, tentang dirinya. Bagaimana supaya saya dan saudara tidak disesatkan? Langkah yang pertama dan terutama yang harus kita lakukan adalah mari kita membaca. Mari kita menyelidiki Alkitab. Yang kita akan cari bukan doktrin. Yang kita cari bukanlah kebenaran-kebenaran yang mau kita dukung dari pikiran kita. Bukan. Yang pertama dan terutama yang harus kita lakukan adalah sama seperti ketika Yesus melakukannya kepada murid-muridnya dahulu kala dalam perjalanan ke Emmaus, di mana mereka akan tersesat oleh pola pikir yang tidak benar, yang dangkal, yang Yesus katakan kita adalah orang-orang bodoh. Kenapa? Karena mungkin saat ini, hari ini, sudah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun kita mengikut Tuhan Yesus, tapi kita sebenarnya secara pribadi belum menyelidiki dari seluruh kitab suci tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Sekali lagi kita kembali kepada topik kita. Ketika murid-murid dahulu kala di Bukit Zaitun bertanya tentang Yesus, bila manakah itu akan terjadi? Kapan tanda kesudahan dunia? Kapan kedatanganmu, Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, Yesus menjawab, waspadalah. Artinya, Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan saya dan saudara.
Dunia ini pasti akan ada akhirnya, kiamat, kesudahan dunia. Tetapi Tuhan Yesus mengajak saya dan saudara yang terutama. Karena itu semua pasti akan terjadi. Tetapi yang terutama adalah keselamatan saya dan saudara. Kalau sampai saya dan saudara tersesat atau disesatkan oleh orang yang mengaku sebagai Mesias, yang mengaku sebagai Nabi, bahkan mereka akan bersatu untuk menyesatkan kita, orang-orang pilihan. Ada satu hal yang Tuhan mau kita lakukan hari ini, saat ini, dan seterusnya sampai Tuhan datang, yaitu mari kita menyelidiki, membaca dari seluruh kitab suci tentang Yesus. Saya tidak akan berikan banyak kunci, cukup satu. Mari kita membaca dari seluruh kitab suci tentang Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita, sehingga apapun kata orang yang bahkan mungkin mengaku sebagai Mesias, mengaku sebagai Nabi Tuhan, tidak akan bisa menyesatkan saya dan saudara. Kenapa? Karena kita sebagai murid Yesus, sebagai orang Kristen, sebagai kita yang percaya kepadanya, mengaku beriman, kita akan menyelidiki, membaca tentang Dia. Bukan hanya dari perjanjian baru, bukan hanya dari perjanjian lama, tapi dari seluruh kitab suci, Alkitab. Sehingga kita benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati, yang tidak akan disebut sebagai orang bodoh. Kita akan menjadi orang Kristen yang sejati, yang memang benar-benar mengenal siapa Tuhan kita, siapa juru selamat kita, apa yang sedang Dia lakukan, apa yang menjadi tujuannya dalam kehidupan saya, dan kenapa saya beriman dan percaya kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Allah akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya firman ini Engkau akan sempurnakan dengan kasih yang kekal dari Allah Bapa, dengan damai sejahtera berlimpah-limpah dalam kasih karunia Yesus Kristus, dalam kuasa ilahi melalui persekutuan Roh Kudus, bagi kami semuanya saat ini sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.